Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gali Hairi dengan NIM 0701212064. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem kompilasi berupa program Finite State Automata yang dimana material ini diampu oleh Bapak Haidil Halim Lubis. Di sini sudah terpaparkan program dari Finite State Automata. Nah, sebelum saya menjelaskan programnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu mesin automata dan apa itu finite state automata. Nah, secara garis besar, mesin automata adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem berproses dari suatu keadaan ke keadaan lain. Nah, misalnya mesin penjual minuman yang jika kita memasukkan uang dan memilih minuman, mesin itu akan langsung merespon dengan mengeluarkan minuman yang telah kita pilih. Nah, sedangkan finite state automata adalah jenis automata yang memiliki sejumlah keadaan atau state yang terbatas. Ia mm, membaca serangkaian simbol atau input yang berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Jadi, di mana telah sudah ada input di dalam program di dalamnya, ya udah dia hanya bisa melakukan hal tersebut. Misalnya ada saklar lampu di rumah, yang dimana itu kan ada dua kondisi hidup dan mati. Nah, ya itulah finite state automata. Jadi ketika kita menekan saklar, lampu itu hidup. Jika kita tekan lagi, dia mati. Nah, itulah namanya finite state automata. Dia itu memiliki keadaan yang terbatas. Kemudian di sini kita akan masuk ke programnya. Di sini ada program mengenai finite state automata. Nah, sebelum itu di sini telah dijelaskan juga apa itu mesin automata yang dimana memiliki berbagai state. Ini state-nya, ini string dimana output-nya itu 6. Semua semua itu harus berakhir di 6. Dia at final state 6. Jadi ketika uh, kita tidak mengetikkan input yang tidak berakhir di input atau final state-nya yaitu 6, maka input itu akan ditolak oleh program ini. Misalnya, ini dari 0. Dari 0 ke 0, n-nya ke 1, kemudian 1 ke n, n, NNQ. Nah, kita lihat ini kan Q ini berhenti di 5. Nah, coba kita buat NNQ. Coba kita jalankan. Input ditolak oleh otomata. Mengapa ditolak? Karena dia itu tidak berakhir di final state. Nah, semua itu wajib harus berakhir di final state. Sehingga untuk bisa diterima oleh eh, program FSA ini, maka kita harus melihat 0 ke 1 N. Nah, habis ke 1 supaya ke 6, nah ada. Berarti apa? N kemudian ke Q. Mari kita input ke Q. Nah, input diterima oleh otomata. Mengapa diterima? Karena dia berhasil ke final state-nya yaitu 6. Nah, jika eh, program ini tidak berakhir ke final state-nya, maka if FSA execute, input diterima oleh automata. Jika tidak, input ditolak oleh automata. Di sini telah dijelaskan jika dia tidak berakhir di final state, maka dia bakalan ditolak oleh uh, program ini. Nah, kita buat lagi salah satunya yaitu N ke D misal, atau mungkin D. Kita buat D, kemudian dari 2 ke 5 DQ, kemudian 5 ke DQD ke 1 lagi, ke 1 ke Q. Berarti DDQ. Coba kita jalankan.
Oh, maaf salah. Berarti tadi D dari berapa tadi? Dari 2 ya. D ke Oh, ini harus ke pertama ya. Eh, D ya, D kedua, 2 ke 4, D lagi, 4 4 ke D. Coba D. Input diterima oleh otomata. Nah, program tersebut alirannya itu seperti ini. Dia itu dari 0 ke 2, 0 ke 2, kemudian kita dari 2, 2 ke 4, nah, kemudian 4, nah ini 4 sudah bisa ketemu ke final state-nya 6. Berarti D. Nah, jadi ketika kita menginputnya D, maka langsung bisa diterima oleh mesin atau program automata ini. Kemudian kita cari lagi yang bisa dia diterima. Nah, di mana ada kita buat Q, kemudian ini Q ketiga habis itu udah bisa ketemu N. Nah, kita jalankan input diterima oleh otomata. Nah, semua input tadi bakal diterima jika dia berakhir ke final state, di mana tujuan akhirnya harus berakhir di final state sehingga input itu bakalan ditolak oleh program ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.